Salam, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sejenak memberikan waktu kita sebelum melakukan aktivitas kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami masih merasakan berkat-Mu. Engkau bangunkan kami dan Engkau berikan kami napas kehidupan. Terlebih Tuhan, satu hari ini melakukan aktivitas kami. Dan sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara dan Tuhanlah yang berdiam di dalam hati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini menyapa kita hari Rabu tanggal 4 Februari 2026 yang tertulis dalam kitab Esra 1 ayat 3. Demikian dikatakan, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 70 tahun adalah waktu yang cukup lama. Kalau dihitung, ini bisa 3 generasi. Waktu yang cukup panjang untuk mendidik dan mengajar bangsa Israel selama pembuangan di Babelonia. Untuk mengenal kembali Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Allah melalui Yeremia menyatakan bahwa mereka dalam pembuangan selama 70 tahun dan sesudahnya Allah akan memperhatikan mereka kembali. Tuhan menggunakan Raja Kores untuk melanjutkan rencana bagi bangsa pilihannya itu. Karena rencana Tuhan tidak batal, walaupun bangsa Israel itu sudah tercemar dan berdosa. Bukan umatnya yang menjadi tujuan akhir rancangan dan penyertaan Tuhan dalam sejarah, tetapi kehendaknya lah harus menjadi tujuan akhir. Bukan kita, tetapi Tuhanlah yang harus menjadi utama di dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa tetap hadir dan setia menyertai umatnya. Terlebih agar bisa membangun rumah Tuhan.
Karena kasih dan penyertaan Tuhan, bangsa pilihannya itu pulang kembali ke tanah air mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya selalu kita rasakan sampai hari ini. Tetaplah diam dalam penyertaan Tuhan dan mohon penyertaannya agar kita tidak khawatir dalam menjalani hidup kita. Walaupun ada banyak yang akan kita jalani di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan itu sanggup memberikan kekuatan dan keberanian. Karena ada satu pegangan kita, yaitu Tuhan tetap setia menyertai kita. Karena itu andalkan Tuhan dalam hidupmu, saudaraku. Apapun yang akan kita hadapi nantinya ke depan, tetaplah bersandar kepadanya. Untuk itu, tetaplah bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Penyertaan yang besar telah dianugerahkan, bahwa sampai akhir zaman Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan kita telah dibebaskan dari belenggu dosa melalui Yesus Kristus yang telah mati, yang telah dianugerahkan kepada kita bagi orang yang percaya kepadanya. Kita rasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita sampai saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa. Saat ini Kau ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami jatuh di dalam dosa, sekalipun perbuatan kami tidak layak, tetapi Engkau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu, selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terlebih Tuhan dalam menjalani hidup kami, melakukan pekerjaan kami. Ajari kami untuk selalu merasakan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Allah Bapa, kami bawakan juga semua pergumulan kami, semua pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terlebih jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang sedang bergumul menjalani hidup ini, kami serahkan semua kepada-Mu. Dan kami yakin dan percaya, satu hari ini penyertaan-Mu selalu kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Salam, Tuhan memberkati.